guys, balik lagi di channel Bang Onip, channel yang membahas rekap komik. Dan di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video Again the God part 5. Yunce yang mengikuti menuju tempat berbahaya, yaitu tempat goa yang dihuni naga api. Saat tiba di tempat, Yunce bersembunyi di bebatuan. Dapat diketahui keberadaannya oleh para tetua. Para tetua ini mengabaikan keberadaan Yunce seperti semut. Saat Yunce yang menonton dari kejauhan terkena dampak pertarungan itu, membuat Yunce takut melihat dari dekat. Tiba-tiba sekeping sempor di tangannya menyala. Perasaan Yunce seolah-olah ada yang memanggil di dalam gua. Dengan menggunakan sisa-sisa Star Hidden, membuat Yunce tak terlihat kasat mata. Di tempat lain, para tetua menyerang naga, membawa bandir serangan api, membuat si naga keluar dari sarangnya. Bajingan, masa terkutuk, kalian berani mengganggu raja ini. Dan para tetua itu mengeluarkan formasi pertempuran dengan menggunakan Fire Sword, menyerang bersamaan dari arah berbeda. Ledakan pun terjadi, membuat energi di sekitar sangat kacau. Hawa panas dari pertempuran mereka tak tertahankan oleh Yunce. Padahal jarak di antara mereka belasan mil. Yunce berniat menyelinap masuk, langkah demi langkah mendekati gua. Meskipun Yunce diperingati oleh Jasmine untuk tidak berada di area pertempuran ataupun masuk ke dalam gua, itu membahayakan dirinya. Yunce yang kekeh dengan ada di dalam gua, penasaran siapa tahu ada harta karun yang tak ternilai. Efek dari Star Hidden akan menghilang jika terkena serangan atau serpihan, bahkan jika tidak sengaja. Di saat disibukkan mengobrol, tanpa diduga serpihan itu nyasar ke Yunce. Dengan refleks dapat menghindar. Dengan menyambungkan dirinya bisa menghindari, Yunce mencium bau kabel kebakar. Ternyata punggungnya kebakar. Dengan cepat memadamkan sebelum Star Hidden akan menghilang. Saat pandangan naga itu teralihkan, Yunce masuk ke dalam gua dengan mempertaruhkan nyawanya demi harta. Di dalam gua, Yunce menemukan tumbuhan langka yang bernama Fire Herbal. Itu membuat penggunanya memiliki kekuatan api. Setidaknya ada lebih ratusan tumbuhan di sini. Saat Yunce akan mengambil beberapa tumbuhan lagi, terdengar suara naga akan kembali ke sarangnya. Saat bergegas akan keluar, pandangan Yunce teralihkan pada batu itu. Jasmine memperingatkan untuk secepatnya keluar dari tempat itu sebelum naga kembali dari sarangnya. Dengan mengabaikan nasihat Jasmine, lalu Yunce mengambil batu itu. Saat bergegas akan keluar, alhasil Yunce dihadang oleh sang naga, membuat Yunce panas dingin dengan dihadapkan situasi seperti ini. Manusia serakah, kau berani menyentuh harta raja ini? Apakah membicarakan ini? Aku tidak tahu apa ini. Kemarilah, ambillah. Hehehe. Dengan wajah polosnya, Yunce menahan ketakutan. Hanya mengembalikan itu tidak mengurangi kemahalan raja ini. Lalu kita dibawa di luar tempat. Para tetua itu kelihatan sudah babak belur. Yang kita ketahui, mereka tidak sanggup menghadapi naga meskipun dengan keberadaan 5 orang. 4 orang itu berada di Heavenly Mystic dan satunya berada di puncak Heavenly Mystic, setengah langkah menuju Emperor Mystic. Saat ada kesempatan untuk kabur dari tempat itu, mereka tanpa menyia-nyiakan kesempatan. Di samping itu, para tetua yang salah menilai kekuatan naga itu, karena sang naga menyembunyikan kekuatannya, ingin mempermainkan yang mengganggunya.
Saat ini naga itu berada di tahap Emperor Mystic. Di saat bersamaan, Jasmine keluar dari Sky Potion Port membantu Yunce. Jasmine dengan menggetak mengeluarkan aura membunuh yang jauh lebih kuat dari naga itu. Jasmine mengeluarkan kekuatan. Adu serangan pun terjadi oleh kedua pihak. Saat adu serangan, naga itu tidak kuat menahan serangan, sehingga membuat naga itu terkena serangan telak. Setelah berhasil membunuh sang naga itu, hanya saja Jasmine jatuh ke tanah tak sadarkan diri. Yunce yang berusaha keras untuk menyelamatkan Jasmine dengan menggores tangannya berkali-kali, lagi dan lagi, sampai membuat Yunce tak sadarkan diri. Apakah Yunce akan mati? Atau video ini akan berakhir sampai sini? Wait, tunggu bercanda dong. Kita lanjut ke videonya. Saat kita di bawah mimpi Yunce, ada seorang gadis yang mengobati luka Yunce yang ada di tangannya. Saat Yunce sembuh, dia bepergian. Setelah itu kembali menemui gadis dalam keadaan sekarat. Dia berpesan, jika ada seseorang wanita yang bersedia berada di sisimu di masa depan, maka jangan biarkan dia terluka. Seketika Yunce sadar dari pingsannya, membuat Yunce kaget karena ada di bangkuan Jasmine. Jasmine melontarkan pertanyaan kenapa Yunce yang menyelamatkan hidupnya. Yunce yang jiwa fuckboy menepis dengan kata-kata manisnya, membuat Jasmine terharu dan menangis terhadap pengorbanan Yunce yang dilakukannya. Itu semua mengingatkan masa lalu Jasmine. Hari di mana Jasmine ulang tahun yang ke-12 tahun, ia sudah membunuh lebih dari 1.300.000 orang dalam acara itu, dan tubuhnya telah ternoda oleh merah darah. Dan bahkan julukan nama yang mereka berikan pada Jasmine adalah Blooded Molly. Singkat cerita, Jasmine kembali istirahat ke Sky Potion Port dalam waktu 3 bulan ke depan. Dan Yunce mendapatkan 1 benih Evil God dari 5 benih yang ditinggalkan di dalam batu itu. Saat memakan, energi Yunce meluap-luap, membuat penerobosan signifikan tingkat 8, tingkat 9, tingkat 10, sampai basic mistik awal. Setelah itu Jasmine mengajari keterampilan mistik, itu disebut Stargate Broken Shadow. Dan tak lupa juga membawa bangkai naga disimpan ke dalam Sky Potion Port. Untuk saat ini tak ada yang ia perbuat selain menyimpannya. Semua organ-organ naga sangat berharga. Itu akan bisa berguna di masa depan. Saat sampai di kota bulan baru, Yunce tanpa sadar jadi sorotan warga karena dia terlalu fokus berlatih keterampilan sampai-sampai tidak menyadari kalau sudah masuk di dalam kota. Buru-buru ia meninggalkan tempat keramaian itu. Sementara kita dibawa ke serikat pedagang di dalam Black Moon atau bulan baru. Kita diperlihatkan rupa sesosok orang setengah berumur yang tak lain dan tak bukan adalah Yunce yang menyamar agar keberadaannya tidak diketahui. Di sini ia akan menjual barang yang telah dirubah menjadi pil spirit rank 10 yang ia dapatkan dari gua, membuat pelayan itu tercengang melihat pil spirit rank 10. Pada dasarnya seorang alkemis tingkat tinggi hanya bisa membuat pil rank 7 dan 8. Itu dianggap langka dan berkualitas tinggi. Seorang alkemis yang dimiliki sekte-sekte besar mungkin dapat memproduksi sebuah pil rank 9. Itu sudah dianggap sebagai mahakarya. Sangat mustahil seseorang membuat pil rank 10. Dan ini pil rank 10 adalah terbaik dari yang terbaik
Bukan hanya satu tapi 3 buah pil. Dengan tawaran 300 koin mistik ungu, sama halnya 300 juta koin mistik. Ia mengambilnya, diberikanlah kartu uang ungu. Setelah itu Yunce mengeluarkan inti naga membuat berkilau di dalam ruangan. Pelayan itu memanggil Tetua Pu. Tetua Pu ini terkejut melihat inti naga Emperor. Yunce ingin menawarkan intinya, tapi itu langsung ditepis dengan halus oleh Tetua Pu. Karena inti ini sangat mahal, bahkan jika menawarkan seluruh cabang serikat dagang Black Moon ini, itu masih tidak dapat senilai dengan harga. Alhasil transaksi batal. Saat akan beranjak pergi, Jasmine melihat baju yang terpampang. Ia menginginkan gaun itu. Diberikanlah Yunce dengan cuma-cuma. Saat berada di depan istana bulan baru, ada yang memanggil Yunce dengan sebutan kakak ipar. Ternyata itu Yuanba, adik dari King Yue. Dengan semangat seperti bocah yang sudah lama tidak bertemu ibunya, dia berlari menghampiri Yunce dan memeluk erat sehingga membuat Yunce tak bisa bernafas. Istana bulan baru ini memiliki murid berbakat dengan kelas-kelas tertentu. Yuanba ini murid kelas A. Lalu Yuanba mengantar Yunce untuk mempertemukan si Kong Han yang dia cari-cari sebelumnya. Si Kong Han ini ketua agung pertama dari istana bulan baru. Yunce ingin menjadi murid dari istana ini dan harus melalui ujian. Saat si Kong Han memeriksa meridian Yunce, dia terkejut sudah berada di tahap mistik awal. Karena rumor mengatakan meridian Yunce hancur, tidak bisa berkultivasi. Seperkian detik si Kong Han mengambil identitas untuk diberikan Yunce, tidak menyia-nyiakan murid berbakat seperti Yunce. Setelah itu, Yuanba mengajak berkeliling untuk memperkenalkan murid-murid yang ada di istana bulan baru. Dan diperkenalkanlah pada 2 senior, yaitu Murongxi dan Sui Ruo. Dan berakhir sampai sini dulu ya video kali ini. Tunggu aja part selanjutnya. Oke, Bang Onik pamit dulu. Bye-bye. Subscribe channel ini dan membunyikan lonceng agar channel ini makin berkembang, memberikan video menarik.